Halo semuanya, kami mahasiswa dari Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya diberikan tugas video dari dosen kami, Bu Maria Yovita Erpandin, mengenai simulasi jual beli saham milik kami. Nah, sebelum itu, perkenalkan kami dari kelompok 6. Nama saya Merlinda Ina dengan NIM 68. Dan saya Ardiansyah Prawira Utama Ali dengan NIM 113. Mari diskusi yuk. Ayo. Nah, di sini kami akan membahas simulasi saham yang kami lakukan selama 7 hari dengan modal yaitu 20 juta. Betul, simulasi ini dilakukan untuk tugas mata kuliah manajemen investasi dan portofolio dengan tujuan utama belajar proses investasi, bukan sekedar mencari keuntungan. Sebelum masuk ke sahamnya, sebenarnya apa sih tujuan utama dari simulasi ini? Jadi tujuan utamanya itu adalah untuk memahami mekanisme jual beli saham, bagaimana mengambil keputusan investasi, serta bagaimana mengelola risiko dalam jangka pendek. Jadi bukan fokus cuan besar ya di sini. Iya, lebih ke mempelajari proses dan evaluasi hasilnya gitu. Simulasi ini dilakukan untuk tugas mata kuliah manajemen investasi dan portofolio dengan tujuan utama belajar proses investasi, bukan sekedar mencari keuntungan. Nah, sebelum masuk sahamnya, sebenarnya apa sih tujuan utama dari simulasi ini? Tujuan utamanya adalah memahami mekanisme jual beli saham, bagaimana mengambil keputusan investasi, serta bagaimana mengelola risiko dalam jangka pendek. Jadi bukan cuma fokus ke cuan besar aja ya? Ya, lebih pembelajaran proses dan evaluasi hasilnya. Nah, di sini kami akan membahas simulasi saham yang kami lakukan selama 7 hari dengan modal 20 juta. Jadi, pemilihan saham pertama kami itu kami memilih Mekco. Kenapa sih kami memilih Mekco? Jadi, alasan kami memilih Medco dikarenakan saham ini cukup liquid dan pergerakan sahamnya aktif. Selain itu, Medco sangat dipengaruhi oleh harga minyak dunia. Jadi, cocok untuk mempelajari pengaruh sentimen global terhadap saham sektor energi. Kalau Mayora, alasannya apa? Jadi alasan kami memilih saham Mayora yang pertama itu karena saham Mayora merupakan saham konsumer. Terus produknya itu sering digunakan sehari-hari sehingga permintaannya relatif stabil. Dan juga saham ini sering digunakan untuk menjaga kestabilan portofolio. Jadi, bisa dibilang Mayora ini penyeimbang ya? Ya, betul sekali karena resikonya itu relatif lebih rendah dibandingkan saham komoditas lainnya. Nah, berikutnya itu kan saham kalbe. Kenapa sih saham kalbe itu termasuk portofolio? Nah, alasan kami memilih saham kalbe dalam portofolio kami yaitu karena saham sektor ini adalah sektor kesehatan yang bersifat defensif. Pergerakan harganya cenderung stabil dan cocok untuk menahan volatilitas dari saham yang lebih agresif. Nah, kalau dengan saham Sido Muncul, apa bedanya dengan saham kalbe? Nah, jadi saham Sido Muncul merupakan saham defensif. Kami menggunakan lebih untuk menahan risiko. Pergerakannya itu relatif tenang dan cocok untuk menjaga portofolio selama investasi. Nah, selanjutnya itu saham Antam. Kelihatannya ini lebih agresif ya. Ya, Antam. Alasan kami memilih Antam karena volatilitasnya lebih tinggi dan dipengaruhi oleh harga komoditas seperti nikel dan emas.
Saham ini kami gunakan untuk belajar manajemen risiko dan timing jual beli saham. Nah, sekarang soal dana. Bagaimana kami mengalokasikan 20 juta ini? Jadi, kami mengalokasikan penuh ke saham. Yang pertama itu pada saham Mekco, yaitu sebesar 4 juta. Pada saham Mayora, yaitu sebesar 5 juta. Pada saham Kalbel sebesar 4 juta. Dan pada saham sudah muncul itu sebesar 3 juta. Dan yang terakhir itu pada saham Antam sebesar 4 juta. Dan kami membelinya dalam bentuk lot ya? Ya, betul sekali. Yaitu mengikuti aturan BEI. Satu lotnya itu sama dengan 100 lembar saham. Nah, selama menahan 7 hari, bagaimana sih hasil akhirnya? Baik, dari saham yang kami beli semuanya, kami yang mengalami kerugian kecil itu merupakan saham Medco dan saham Kalbe. Tetapi saham seperti Mayora, saham Sido muncul, dan saham Antam memberikan kami keuntungan. Terus bagaimana hasil akhirnya? Hasil akhirnya totalnya kami masih memperoleh keuntungan bersih sekitar Rp160.500. Jadi, pelajaran terpenting apa yang kita dapatkan? Jadi, pelajaran kita dapatkannya itu, kita mengetahui bahwa verifikasi itu penting dan juga keputusan yang kita ambil itu tidak boleh emosional, dan keuntungan kecil pun itu tetap sebagai proses pembelajaran. Jadi kita mengalami kerugian tidak masalah ya? Ya, betul sekali. Justru dari situ kita belajar proses manajemen risiko. Baik, jadi itu tadi penjelasan simulasi saham kami. Semoga video ini bisa memberikan gambaran nyata tentang proses bagaimana investasi saham. Sekian dari kami. Terima kasih. Terima kasih.